Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Nur Aziza, Prodi PAI kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran dan pemanfaatannya serta perkembangan media dan klasifikasinya menurut para ahli untuk memenuhi tugas dari Dr. Andes Ahmad Ikhwanul Mutakin MPDI. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengertian media, manfaat media pembelajaran, perkembangan media, klasifikasi media pembelajaran, dan macam-macam klasifikasi. Klasifikasi menurut para ahli, dan terakhir tujuan media pembelajaran. Langsung saja masuk materi, yaitu pengertian media pembelajaran. Media merupakan alat bantu mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, agar dapat menciptakan media yang efektif dalam pembelajaran, guru seharusnya memahami materi pembelajaran yang akan diajarkan dan media apa yang cocok digunakan sebagai alat bantu dalam menyampaikan materi tersebut. Selain itu, guru dituntut untuk cerdas dalam menentukan macam dan jenis alat bantu yang akan digunakan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Nah, jadi di sini kita harus memahami materi pembelajaran dulu sebelum memasuki pembelajaran. Jadi kita harus memahami materi pembelajaran, lalu kita harus mencari media pembelajaran yang cocok untuk materi tersebut. Ya. Nah, di sini lanjut ke poin kedua, manfaat media pembelajaran. Apa sih manfaat media pembelajaran? Secara umum, manfaat media pembelajaran dalam proses pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Tetapi secara lebih khusus ada beberapa manfaat media yang lebih rinci. Nah, di sini saya mengutip manfaat media pembelajaran menurut Kim and Dayton. Pertama, menyampaikan materi pembelajaran dapat diseragamkan. Kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Dan keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Keenam, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Jadi, ketika kita tidak dapat masuk atau ada halangan untuk mengajar, kita hanya dapat memberi media pembelajaran tersebut untuk siswa gitu, kapan saja dan di mana saja. Dan yang ketujuh, media dapat menimbulkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses pembelajaran. Terakhir, merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Selain manfaat media pembelajaran yang dikemukakan oleh Kim and Dayton, kita masih dapat menemukan banyak manfaat praktis, yaitu manfaat praktis media pembelajaran ada 4, yaitu media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses hasil belajar. Yang kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang ketiga, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Dan yang terakhir, media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya. Misalnya melalui karya wisata, kunjungan-kunjungan ke museum, atau ke kebun binatang. Lanjut. Di sini perkembangan media. Perkembangan media mengacu pada evolusi dan perubahan yang terjadi dalam industri
media serta cara manusia mengakses, menggunakan, dan berinteraksi dengan media dari waktu ke waktu. Nah, ini meliputi perubahan dalam teknologi, format, distribusi, dan konsumsi media. Perkembangan media mencakup transformasi dari media tradisional seperti surat kabar, radio, dan televisi ke media digital seperti internet, media sosial, dan platform streaming. Selain itu, perkembangan media juga mencakup perubahan dalam peran media dalam masyarakat, pengaruhnya terhadap budaya, politik, dan ekonomi, serta dampak teknologi terhadap cara kita berkomunikasi, mencari informasi, dan mengonsumsi konten media. Nah, jadi perkembangan media yaitu perkembangan yaitu transformasi. Jadi perkembangan media yaitu transformasi dari media tradisional ke media digital ya. Lanjut dengan poin klasifikasi media pembelajaran. Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah suatu proses komunikasi, yaitu proses realisasi pesan dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke penerima pesan. Penyampaian pesan ini dapat dilakukan melalui simbol-simbol komunikasi berupa simbol-simbol verbal dan non-verbal atau visual yang selanjutnya transaksi oleh penerima pesan. Oleh karena itu, dalam penyampaian pesan, agar lebih dapat diterima oleh siswa, hendaknya menggunakan media pembelajaran. Diharapkan dengan pemanfaatan sumber belajar berupa media pembelajaran, proses komunikasi dalam kegiatan belajar mengajar berlangsung lebih efektif. Nah, pemahaman media masih sering dikacaukan dengan peralatan. Media atau bahan sendiri adalah perangkat lunak berisi pesan atau informasi pendidikan, biasanya disajikan dengan menggunakan peralatan. Sedangkan peralatan atau perangkat keras adalah sarana untuk menampilkan pesan yang terkandung pada media tersebut. Lanjut, macam-macam klasifikasi media pembelajaran. Berbagai cara dapat dilakukan untuk mengklasifikasi dan mengidentifikasi media. Menurut bentuk informasi yang digunakan, Anda dapat memisah dan mengklasifikasikan media penyaji dalam 5 kelompok besar, yaitu media visual diam, media visual gerak, media audio visual diam, dan media audio visual gerak. Klasifikasi media ini dapat menjadi landasan untuk membedakan proses yang dipakai untuk menyajikan pesan. Bagaimana suara? Klasifikasi media ini dapat menjadi landasan untuk membedakan proses yang dipakai untuk menyajikan pesan, bagaimana suara dan atau gambar itu diterima. Apakah melalui penglihatan langsung, proyeksi optik, proyeksi elektronik, atau telekomunikasi? Lanjut, di sini saya akan masuk ke klasifikasi menurut para ahli. Yang pertama menurut Edgar Dale. Klasifikasi tersebut kemudian dikenal dengan nama kerucut pengalaman dari Edgar Dale dan dianut secara luas dalam menentukan media, alat bantu, serta alat peraga yang paling sesuai untuk pengalaman belajar. Nah, di situ ada gambarnya kerucut pengalaman. Lanjut, kita jelaskan kerucut pengalaman tersebut. Nah, media mengklasifikasikan menurut pengalaman belajar siswa, yaitu jadi Edgar Dale itu mengklasifikasikan menurut pengalaman belajar siswa, dari pengalaman yang bersifat konkret hingga yang bersifat abstrak, yaitu dengan jenjang sebagai berikut.
A. Direct purposeful experience, yaitu pengalaman melalui pengalaman langsung dan bertujuan. Dan yang B. Contrived experience, yaitu pengalaman melalui tiruan. Yang C. Dramatic experience, pengalaman melalui dramatisasi. Dan D. Demonstrant experience, pengalaman melalui demonstrasi seperti tarian, pakaian, dan lain-lain. Dan yang E yaitu field trip, pengalaman melalui karya wisata. F. Exhibit, pengalaman melalui pemeran. Dan yang terakhir television picture, pengalaman melalui gambar hidup. Lanjut. Dan yang kedua yaitu klasifikasi menurut Wilbur-Scrum. Mengklasifikasikan menjadi 3, yaitu media rumit, mahal, dan media sederhana. Scrum juga mengelompokkan media menurut kemampuan daya liputan. Nah, jadi Scrum itu mengelompokkan kemampuan daya liputan. Yang pertama, liputan luas dan serentak seperti TV, radio, dan fast smile atau ekspresi. Dan yang B, liputan terbatas pada ruangan seperti film, video, slide, poster, audio tape. Dan yang ketiga yaitu media untuk belajar individual seperti buku, modul, program belajar, dan komputer atau telepon. Yang ketiga, klasifikasi menurut Gagne. Jadi Gagne mengklasifikasi menjadi 7 kelompok, yaitu benda untuk didemonstrasikan, komunikasi lisan, media cetak, gambar diam, gambar bergerak, film bersuara, dan mesin belajar. Ketujuh kelompok tersebut dikaitkan dengan kemampuannya memenuhi fungsi menurut hierarki belajar yang dikembangkan, yaitu pelontar stimulus belajar, penarik minat belajar, contoh perilaku belajar, memberikan kondisi eksternal, menuntun cara berpikir, memasukkan alih ilmu, menilai prestasi, dan memberi umpan balik. Lanjut. Dan yang keempat, klasifikasi menurut Ibrahim. Ibrahim mengelompokkan media berdasarkan ukuran serta kompleks tidaknya alat dan perkembangannya atas 5 kelompok. Yang pertama, proyeksi, media tanpa proyeksi. Yang kedua, media tanpa proyeksi 3 dimensi atau media audio. Dan yang ketiga, yang keempat, klasifikasi menurut Ibrahim. Ibrahim mengelompokkan media berdasarkan ukuran serta kompleks tidaknya alat perlengkapannya atas 5 kelompok, yaitu media tanpa proyeksi 2 dimensi, yang kedua media tanpa proyeksi 3 dimensi, yang ketiga media audio, yang keempat media proyeksi, televisi, video, dan komputer. Dan yang terakhir, klasifikasi menurut Kim and Dayton. Media diklasifikasikan menjadi 9 kelompok media, yaitu media cetak, media panjang, overhead transparan, dan overhead projector, rekaman audio tape, slide, dan film strip, penyajian multi-image, rekaman video dan film, serta komputer. Mungkin sekian penjelasan media audio dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Goreng ikan sambil makan mie. Goreng sedikit, jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami. Semoga dapat nilai yang bagus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.